Sebelum manusia ada, bumi ini hanyalah tempat yang sunyi, tanpa kehidupan, tanpa suara, hanya hamparan alam yang luas. Hingga pada suatu waktu, Allah berkehendak menciptakan makhluk baru yang kelak akan menjadi penghuni bumi, dan dari sinilah kisah manusia pertama dimulai. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah, dari berbagai jenis tanah yang ada di bumi, lalu dibentuk dengan sempurna dengan bentuk yang paling baik. Ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan dengan kehormatan dan tujuan yang besar. Kemudian Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh Nabi Adam, dan saat itu ia mulai hidup, bergerak, dan menjadi manusia pertama di dunia. Sebuah awal dari seluruh kehidupan manusia hingga hari ini. Allah memberikan kelebihan kepada Nabi Adam berupa ilmu dan pengetahuan. Bahkan hal-hal yang tidak diketahui oleh malaikat diajarkan kepada Nabi Adam. Ini menjadi bukti bahwa ilmu adalah kemuliaan bagi manusia. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk menghormati Nabi Adam, dan mereka semua patuh tanpa ragu, karena mereka adalah makhluk yang selalu taat kepada perintah Allah. Namun ada satu yang menolak. Ia adalah iblis yang merasa dirinya lebih baik. Dengan kesombongan ia menolak perintah Allah, sesuatu yang sangat berbahaya. Iblis berkata bahwa ia lebih mulia karena diciptakan dari api, sedangkan Adam hanya dari tanah. Padahal kesombongan adalah awal dari kehancuran, dan dari sinilah permusuhan terhadap manusia dimulai. Karena kesombongannya, Allah mengusir iblis dari rahmatnya. Ia kehilangan kedudukannya karena satu sifat buruk, yaitu sombong. Ini menjadi pelajaran bahwa kesombongan bisa menghancurkan segalanya. Sebelum pergi, iblis bersumpah ia akan menggoda manusia dari segala arah agar manusia juga jauh dari kebenaran, dan sejak saat itu godaan selalu ada dalam kehidupan manusia. Nabi Adam tinggal di surga, tempat yang penuh keindahan. Semua yang diinginkan tersedia, tidak ada kesulitan, tidak ada kesedihan. Sebuah tempat yang sangat sempurna. Allah menciptakan pasangan untuk Nabi Adam agar ia tidak sendiri dan bisa hidup bersama. Ini menunjukkan bahwa manusia memang diciptakan untuk saling menemani. Namun Allah memberikan satu larangan, yaitu untuk tidak mendekati satu pohon tertentu. Sebuah ujian sederhana tapi sangat penting untuk melihat ketaatan manusia. Iblis mulai menjalankan rencananya. Ia membisikkan kata-kata yang halus, membuat yang salah terlihat benar, dan membuat manusia mulai ragu. Perlahan muncul keraguan dalam hati antara mengikuti perintah atau rasa ingin tahu, dan disinilah manusia diuji. Hingga akhirnya Nabi Adam dan pasangannya mendekati larangan itu dan melakukan sesuatu yang telah dilarang. Kesalahan pertama manusia terjadi di sini. Setelah itu, mereka langsung menyadari kesalahannya. Rasa penyesalan datang karena mereka tahu telah melanggar perintah Allah. Kemudian Allah menurunkan mereka ke bumi, bukan hanya sebagai akibat, tapi juga sebagai awal kehidupan manusia, tempat ujian yang sebenarnya. Di bumi, kehidupan tidak lagi mudah, ada rasa lapar, lelah, dan berbagai ujian, namun disinilah manusia belajar dan berkembang. Nabi Adam berdoa, memohon ampun dengan sungguh-sungguh, dengan penuh penyesalan dan keikhlasan. Ia kembali kepada Allah dengan hati yang tulus, dan Allah menerima taubatnya. Dari kisah ini kita belajar bahwa manusia tidak sempurna, bisa salah, tapi selalu ada jalan untuk kembali selama kita mau memperbaiki diri